Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Saya Kartini Yuka Eftasari dengan nomor peserta 201506664071. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Yang tadi masuk grup Zoom pertama kali siapa? Hayo. Mas Afif, silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan dulu lagu nasional, oke? Kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi yang berkorban untukmu. Negara rakyat adil makmur sentosa. Ibadah bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi setiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ibadah bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin absen dulu siapa saja yang ada di sini. Ayo. Yaki, Bu. Mas Yaki. Terus? Oke. Lanjut, siapa aja? Lydia, Bu. Mbak Lydia, lanjut. Ada Mbak Tasha, ada Mbak Hamida, sama Putri. Putri, Bu. Ya, oke. Baik. Hari ini sudah siap untuk belajar, nggih? Nggih. Kalau sudah siap belajar, berarti sudah disiapkan juga ya peralatan belajarnya, sudah? Sudah. Kalau sudah siap belajar, sudah disiapkan alat belajarnya. Jangan lupa juga disiapkan semangatnya agar kita bisa maksimal untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk minggu kemarin, kalian masih ingat kita belajar tentang apa?
Simbiosis. Tentang simbiosis. Pinter sekali ya. Apa simbiosis itu? Ayo, coba diingat-ingat. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Pinter sekali. Terus ada berapa jenis simbiosis itu? 3. Ada 3. Simbiosis apa yang pertama? Simbiosis mutualisme. Apa Mutualisme. Terus? Simbiosis parasitisme. Pintar sekali. Oke. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme itu? Ayo, ada yang tahu siapa? Apa sih simbiosis mutualisme itu? Tolong yang keras, Nak. Simbiosis mutualisme adalah? Iya, pinter sekali. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan gambar di Zoom Meeting, siswa dapat menganalisis hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. 2. Melalui penjelasan, siswa dapat membuat rangkaian gambar jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan benar. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu mencari arti dari kosakata baru dalam sebuah bacaan secara benar. Yang keempat, dengan mencari kosakata baru, siswa dapat membuat kalimat dari kosakata baru dengan benar. Yang kelima, melalui tugas membaca teks, siswa dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Terus yang keenam, melalui tugas membaca teks, siswa dapat menyajikan dalam bentuk sebuah peta pikiran. Dan yang ketujuh, melalui tugas mandiri, siswa dapat membuat tulisan atau karangan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara runtun. Ya. Nah, sudah siap untuk masuk materi ya? Siap. Ya, coba. Mana semangatmu? Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, coba di sini Bu Titin ada gambar kupu-kupu sama bunga. Ini termasuk simbiosis apa? Simbiosis? Simbiosis mutualisme. Pinter. Terus di sini ada kerbau sama burung jalak. Termasuk simbiosis apa? Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Terus ada yang di pojok ini. Gambar bunga apa ini ya? Anggrek. Anggrek. Kalau anggrek termasuk simbiosis apa? Komensalisme. Komensalisme. Di pojok satunya lagi yang atas ini, gambar apa itu? Benalu. Benalu. Benalu termasuk simbiosis apa? Parasitisme. Pinter sekali. Oke, coba kesimpulan yang didapatkan dari gambar ini adanya simbiosis ini itu apa? Makhluk hidup saling membutuhkan. Makhluk hidup saling membutuhkan. Iya, bagus sekali, pintar. Nah, makhluk hidup itu saling membutuhkan untuk apa?
Ada yang tahu? Makhluk hidup saling membutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka ya. Jadi makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Jadi mereka itu saling bergantung. Nah, bentuk kebergantungan antar makhluk hidup itu dapat dilihat dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih tahu jelasnya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, di sini akan ada sebuah video. Tolong kalian simak, nggih. Terus kemudian sampean catat sekiranya apa yang kalian anggap penting, nggih. Sudah disiapkan ya? Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau funi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Oke, coba dari video tersebut apa yang kalian dapatkan?
Isinya tentang apa, Pak, video tersebut? Tentang rantai makanan. Pintar. Tentang rantai makanan. Terus, selain rantai makanan, tentang Tentang jaring-jaring makanan. jaring-jaring makanan. Ya, pintar sekali. Kemudian, ada yang ditanyakan terkait video itu? Bu, dekomposer itu apa? Komposer. Dekomposer itu sama dengan pengurai, ya. Jadi dekomposer itu suatu organisme yang memakan organisme lain yang telah mati, ya. Jadi contohnya itu kayak belatung. Tahu belatung ya? Terus jamur, terus bakteri. Nah, mereka itu termasuk dari dekomposer. Ya, ada pertanyaan yang lain? Tidak. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini ada dua bacaan. Bacaan ini ada di tema kalian ya. Judulnya Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan. Kalau di buku itu ada di buku paket halaman 101. Coba kalian baca dulu ya. Yuk. Kalau di layar ini tidak kelihatan, bisa dilihat di buku paket tema. Silahkan. Sudah selesai dibaca? Sudah selesai dibaca? Sudah. Sudah, oke. Coba. Sudah. Informasi apa yang kalian dapatkan dari bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Tentang apa? Informasi apa yang kalian dapatkan dari bacaan? Jaring makanan Jaring makanan tersusun atas beberapa rantai makanan. Terus, selain itu, tersusun atas apa saja dalam rantai makanan itu? Tersusun atas? Produsen, konsumen, dan pengurai. Konsumen, produsen, dan pengurai. Pintar sekali. Oke. Nah, perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ini ya. Kalau rantai makanan, nah seperti ini bentuknya. Jadi, mereka itu saling memakan, tapi secara urut. Sedangkan jaring-jaring makanan bagaimana? Nah, jaring-jaring makanan tidak urut dalam proses suatu makan ya. Nah, ini bedanya antara jaring makanan dan rantai makanan. Nah, nanti dalam bacaan tersebut, di bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, silakan kalian mencari kosakata yang menurut kalian baru, ya. Jadi, oh ini termasuk kosakata baru ini, apa ya artinya ya? Nah, itu sampean tulis di LKPD, nanti di buku, nanti LKPD-nya dibagikan Bu Titin di grup ya, seperti biasanya. Nah, sampean cari kosakata baru tersebut, dituliskan, terus dicari artinya. Setelah dicari artinya, sampean menulis sebuah kalimat dari kosakata tersebut. Paham ya? Untuk tugas yang pertama ya. Apa tugas yang pertama tadi? Apa? Mencari kosakata. Iya, mencari kosakata. Mencari kosakata.
kata baru. Jangan lupa beserta artinya dan kalimat, membuat kalimat ya. Nah, setelah kalian mencari kosakata baru, terus mencari arti dan membuat kalimat, kalian membuat sebuah peta pikiran. Ya, apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran itu adalah garis besar isi bacaan atau informasi-informasi penting dalam bacaan. Jadi diambil poin-poin pentingnya saja dalam suatu bacaan ya. Nah, peta pikiran itu bisa disebut juga dengan peta konsep atau mind mapping. Bahasa Inggrisnya mind mapping ya. Nah, manfaatnya apa? Peta pikiran itu, manfaatnya yang pertama itu kalian akan lebih mudah memahami sama mengingat suatu pembelajaran atau suatu informasi. Terus yang kedua, itu akan mempercepat proses pencatatan karena yang dicatat atau yang ditulis dan diingat-ingat itu hanya kata kuncinya saja ya. Terus selain itu juga menghemat waktu dan menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran pada catatan. Nah, peta pikiran itu disajikan dalam bentuk kata kunci dan diagram. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh bentuk diagram. Nah, seperti ini. Jadi, ditulis dulu intinya ya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Nah, cara membuat peta pikiran yang pertama adalah membaca teks, membaca teks ya, terus ditentukan ide pokoknya, terus kita menemukan kata kuncinya dan menemukan informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, contohnya begini. Di bacaan yang judulnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan tadi ya, sama dilihat buku paketnya nggih. Nah, judulnya kan rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Itu ditulis dulu di awal. Habis itu sampean bagi. Nanti baginya itu lebih gampangnya per paragraf aja. Di situ ada 3 paragraf, maka di sini saya bagi menjadi 3. Ya, nah kita bahas dulu paragraf pertama. Paragraf pertama kita tentukan pokok pikiran dari paragraf pertama itu apa. Oh, pokok pikiran dari paragraf pertama adalah tentang kebergantungan antara makhluk hidup. Ya, nah terus kata kunci yang ada di paragraf pertama itu apa? Oh, menemukan kata kunci produsen sama konsumen. Ya. Terus di situ juga dijelaskan di paragraf 1. Kalau konsumen itu ada 3, yaitu apa saja? Apa saja? Konsumen ada 3 jenis. Herbivora, Karnivora, omnivora. Karnivora sama omnivora. Nah, ini contoh dari peta pikiran, tapi Bu Titin masih di paragraf 1. Untuk paragraf 2 dan paragraf 3, kalian yang mengerjakan, silakan dilanjutkan dari peta pikiran ini. Nanti ada di LKPD aktivitas kedua, ya. Setelah kalian membuat peta konsep, kalian silakan menyusun jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Ya, yang diperlukan itu ada koran, ada majalah bekas atau kalian ngeprint, terus gunting sama lem dan kertas ukuran A3 ya. Nah, langkah-langkahnya nanti sampean pilih salah satu jenis ekosistem, misalnya ekosistem sawah. Nah, di ekosistem sawah di situ sampean cari komponen abiotiknya apa, komponen biotiknya apa. Nah, hewannya yang mana, tumbuhannya yang mana. Terus dari situ nanti sampean
membuat sebuah rangkaian susunan jaring-jaring makanan ya. Nah, itu nanti ditaruh di kertas karton A3 ya. Terus jangan lupa juga nanti diberikan keterangan yang menarik dalam hasil karya kalian itu ya. Ada pertanyaan? Boten. Tidak. Nah, setelah kalian membuat susunan jaring-jaring makanan tadi, terus kalian uraikan dalam sebuah tulisan yang menjelaskan secara lebih detail hubungan yang terjadi dalam rantai makanan dan kemungkinan yang mempengaruhi keadaan rantai makanan. Misalnya dalam ekosistem sawah tadi kan ada, sampean misalnya milih binatang, ada tikus, ada ular, ya kan, ada belalang. Nah, misalnya salah satu di antara binatang ini tidak ada. Nah, kemungkinan apa yang terjadi? Itu nanti silakan diuraikan melalui tulisan kalian ya. Oke. Coba, ini ada ice skating ya. Nah, kita rileks sebentar. Ada pertanyaan. Pertanyaannya pertama, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Yo, siapa yang bisa? Dibuka kulkasnya, dimasukkan jerapahnya, lalu ditutup kembali kulkasnya. Iya, coba kita cek ya. Kita cek caranya adalah dibuka kulkasnya, dimasukkan jerapahnya, kemudian ditutup lagi kulkasnya. Ini artinya menguji apakah kalian merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks ya. Terus selanjutnya, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Dibuka kulkasnya, dimasukkan gajahnya, lalu ditutup kembali kulkasnya. Iya, betul sekali. Jadi caranya adalah dibuka kulkasnya, dikeluarkan jerapahnya, terus dimasukkan gajahnya, jangan lupa ditutup lagi kulkasnya. Pinter, ini sudah umum ya ini ya. Terus tes ini menguji kemampuan Anda untuk berpikir menyeluruh atas tindakan yang sudah Anda ambil. Selanjutnya, Raja Hutan menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya hadir. Ada yang tidak hadir, siapa dia? Gajah. Gajah. Kenapa gajah? Karena gajah di dalam kulkas. Karena gajahnya masih ada di dalam kulkas. Nah, ini menguji ingatan kalian ya. Selanjutnya, Anda harus menyeberangi danau tempat buaya banyak berhuni. Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Apakah kalian lompat? Apakah kalian tetap berenang? Bukan. Boten. Terus, bagaimana caranya? Buaya. Hah? Piye caranya? Mengusir buaya. Gimana caranya? Mengusir buayanya dulu. Diusir buayanya dulu. Buayanya banyak loh. Ayo, gimana ini caranya? Caranya adalah Memutar. memutar. Terus kapan nyampenya?
Caranya adalah ya berenang. Karena buayanya kan pergi ke konferensi binatang tadi. Iya kan? Nggih. Iya, ini itu menguji apakah Anda belajar dari kesalahan Anda ya. Ya, itu adalah sekilas ice breaking games kita hari ini. Nah, sekarang di akhir kegiatan coba kesimpulan dan refleksi. Apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini? Tentang apa? Tentang Simbiosis. Tentang simbiosis. Terus Rantai makanan rantai makanan dan jaring makanan. Iya, dan tentang Jaring rantai makanan. makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Apa jaring-jaring makanan? gabungan Gabungan antara rantai? rantai Rantai makanan. Iya, jadi jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Terus, apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? jaring makanan tersusun atas beberapa rantai makanan. Nah, terus kalau rantai makanan sendiri hanya satu urutan ya. Nggih. Oke. Terus yang kedua, selain rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kita hari ini belajar apa tadi? Simbiosis. Selain simbiosis, Tata pikiran tentang peta pikiran dan juga kosakata. Iya. Nah, coba bagaimana tadi langkah-langkah membuat peta pikiran? Yo. Bagaimana langkah-langkah membuat peta pikiran? Dibaca. Dibaca dulu. Cari inti. Cari inti. Dari inti ya, sebelum dicari masing-masing intinya dari bacaan, kita menentukan ide pokok paragrafnya dulu atau pokok pikirannya ya. Oke. Nah, kesimpulannya pesan untuk pembelajaran hari ini adalah jagalah keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya ya. Nah, di akhir pembelajaran nanti Bu Titin akan nge-share soal evaluasi dalam bentuk Google Form, oke? Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan dan juga tentang tari merak. Oke, tentang tari merak. Oke. Terakhir kali ya, jangan lupa pola gaya hidup sehat, perhatikan pola makan, tidur atau istirahat yang cukup, perhatikan waktu kerja yang dimiliki, olahraga, dan hindari makanan cepat saji ya. Jangan lupa juga untuk tetap semangat belajar ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Mbak Hamidah, bisa dipimpin doanya, Nak? Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.